Mona Lisa. Chapter 94, Miss Pinky. Siapin vote dan hadiah yang banyak karena emak mau crazy up. Bukannya keluar dari kamarnya, tapi Sander memilih duduk di sofa yang ada di sudut kamar itu. Hani, apa kau tega dengan suamimu yang super tampan, kaya dan paling hot ini? Ucap Sander dengan penuh percaya diri. Sander duduk bersender di sofa tersebut dengan berselendang selimut dan bergaya yang sangat menggoda. Apalagi ia hanya menggunakan boxer berwarna putih dan memperlihatkan roti sobek yang sangat menggiurkan. Cih, tidak. Sudahlah, sana keluar. Jika Dedi di dalam kamar, pasti akan minta asap pedang terus. Sungut Cece dan menarik selimut hingga sebatas leher. Kau itu terlalu pede. Aku hanya ingin memelukmu saja. Ucap Sander meyakinkan. Gombal, seru Cece. Iya, jika kau gombal, maka aku akan menjadi gembelnya. Karena aku rela menjadi apapun untukmu, asalkan kau tetap di sisiku. Gombalan receh Sander untuk istrinya. Cece hanya memutar kedua bola matanya malas. Dasar, bule KW. Gerutu Cece, kemudian menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Beraknya saja yang KW, tapi underdealnya original. Sahut Sander tersenyum geli. Wajah Cece merah karena mengingat pedang panjang milik suaminya. Kemudian, Cece menutupi kedua telinganya. Ia berusaha tidak mempedulikan gombalan suaminya itu. Sander menahan tawanya, karena istrinya jika sedang merajuk terlihat sangat menggemaskan dan biasanya akan luluh jika ia mengeluarkan gombalan recehnya. Ya Tuhan, hanya Jenita Putri yang membuatku seperti orang gila. Batin Sander. Gila karena cinta ya kan? Cinta kepadamu itu seperti cicak di dinding diam-diam merayap. Ucap Sander menahan tawanya. Kok cicak? Saut Cece refleks, kemudian menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Bodoh, batin Cece. Karena aku merayap diam-diam ke hatimu dan kemudian menempel di hatimu untuk selamanya. Jawab Sander tersenyum geli. Ah, so sweet, batin Cece. Bohong, saut Cece di balik selimutnya. Bohong jika aku tidak mencintaimu, karena sejujurnya aku sangat-sangat mencintaimu Jenita Putri. Sahut Sander. Adek meleleh bang. Batin Cece sambil menggigit selimutnya dengan gemas. Sander perlahan beranjak dari duduknya, kemudian menghampiri istrinya yang masih betah di balik selimut tebal itu. Aku sangat mencintaimu, Jenita Putri. Bisik Sander. Ih, Dedi. Cece menyibakkan selimutnya dan menatap sebal suaminya. Kenapa? Tanya Sander. Tengek Cece sambil merentangkan kedua tangannya. Hah, dasar Cece, gampang banget luluhnya. Yes, berhasil. Batin Sander bersorak senang. Bye-bye selimut sialan. Sander membuang selimut yang melingkar di lehernya ke sembarang arah. Dengan senang hati, bye Wef, bye lovely, bye heart. Sander tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kemudian ia segera merebahkan dirinya di samping istrinya dan segera memeluk istrinya dari belakang. Karena jika memeluk Cece dari depan, terhalang oleh perut Cece yang besar. Ayo tidur, ucap Sander mengusap perut istrinya. Bagaimana aku bisa tidur jika pedang Dedi menusuk terus? Kesal Cece ketika merasakan benda keras dan kenyal yang menusuk bokongnya. Jangan dihiraukan, dia sudah jinak kok. Jawab Sander sambil memejamkan matanya. Cih, Dedi pikir ular apa? Tanya Cece. Iya, ular yang racunnya bisa membuat perutmu kembung. Ucap Sander tergelak. Dedi kesal Cece. Ayo tidur, anak-anak kita juga sudah tidur. Ucap Sander sambil mengusap-usap perut istrinya. Tak membutuhkan waktu lama, keduanya sudah menyelami mimpi bersama. Minggu pagi, di
di kediaman keluarga Clark. Devan dan Raya sudah kembali ke rumah dengan perasaan yang sudah lebih baik. "Sayang, jangan sedih lagi. Ada aku di sini," ucap Raya berjalan memasuki rumah sambil memeluk lengan kekar Devan. "Aku akan bahagia selalu jika ada di dekatmu," bisik Devan dan mengecup pipi Raya dengan mesra dan membuat para pelayan di sana merasa iri. "Oh, ya ampun, Tuan Devan itu titisan Hercules ya," tanya salah satu pelayan sambil menatap kemesraan majikannya itu. "Bukan, tapi titisan Tuan Fade," sahut temannya. "Ih, maksud aku bodinya itu loh, kekar dan menonjol seperti kue bantal," ucap pelayan itu. "Roti sobek kali." "Nah, iya itu. Apalagi tangannya kekar banget mirip Popeye," ucap pelayan itu lagi. "Kalau Tuan Devan Popeye, maka Non Raya yang jadi olesnya dong." Kedua pelayan itu tertawa terbahak. Balik ke Raya dan Devan yang terus berjalan menuju ruang makan karena mereka ingin sarapan bersama keluarga. "Oh, astaga," pekik Devan ketika melihat sesuatu yang mengejutkan di ruang makan. "Oma," seru Raya. "Ih, kalian ini berisik sekali," ketus Oma Airin sambil melambaikan tangannya di depan kamera. "Kenapa baru 1 hari tak bertemu jadi seperti ini?" gumam Devan. "Oma mendengarnya, Devan," sangut Oma Airin. "Oma sedang apa? Dan apa ini semua serba pink? Iyuh," ucap Raya ketika melihat penampilan Oma Airin serba pink. "Oh ya Tuhan, jangan lupa anting, kacamata, jepitan rambut, dan gelas yang dipegangnya semua serba pink." "Oma sedang buat konten untuk YouTube," ucap Oma Airin. "Ya, tapi tidak begini juga kan?" tanya Raya, mendudukkan dirinya di depan Oma Airin, begitu juga Devan mendudukkan diri di kursi sebelah Raya. Tapi Oma Airin tak memperdulikan ocehan Raya. "Nah guys, mohon maaf ya, tadi ada iklan lewat. Sekarang kita lanjutkan lagi ya," ucap Oma Airin menghadap kamera. "Ini adalah serial yang paling maknyos yang pernah Miss Pinky coba," ucap Oma Airin lagi. Deva dan Raya menahan tawanya ketika Oma Airin menyebut dirinya sendiri Miss Pinky. "Sekarang kita coba." Oma Airin mengambil 1 sendok dan dimasukkan ke mulutnya dengan gaya yang kemayu. "Wah, ternyata panas guys," pekik Oma Airin tapi tetap dengan ekspresi tersenyum. Deva dan Raya sudah tidak dapat menahan tawanya lagi. "Astaga Oma!" Raya tertawa terpingkal sampai memukuli meja makan berulang kali. "Dasar cucu laknat," maki Oma Airin dan menatap kedua cucunya dengan kesal. "Aku pengen pipis, aduh perutku sakit," ucap Raya. Ia tertawa sampai terkencing di celana karena melihat tingkah absurd omanya. Raya bergegas ke kamar mandi yang ada di dekat dapur. "Apa, tidak sekalian saja kau ikut ke kamar mandi?" ucap Oma Airin menatap Devan dengan kesal. "Oma, kalau marah cantik deh," puji Devan. "Cih, baru sadar ya," ketus Oma Airin. "Iya, aku baru sadar jika Oma cantik, tapi jika dilihat dari ujung sedotan, hahaha." Devan segera berlari menuju kamarnya sebelum mendapat amukan dari si macan tutul. "Devan, kesini kau!" teriak Oma Airin. "Om Devan, kalau ngomong suka bener. Dukung terus karya autor ya guys." Selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 95, Rencana Makan Malam. "Ya, Devan, kesini kau!" teriak Oma Airin. "Ya Tuhan, anak itu sudah tertular otak gesrek istrinya," ucap Oma Airin sambil menggelengkan kepalanya. "His, enak saja Oma bilang otakku gesrek,"
saut Raya kesal ketika mendengarkan ucapan Oma Airin. Hei, memang kau gesrek bukan? Di rumah ini mana ada yang waras dan yang paling menjadi biangnya adalah Oma. Raya segera berlari meninggalkan Oma Airin yang terus mengumpatinya. Raya, dasar cucu kurang seon, umpat Oma Airin. Hah, jangan marah-marah, nanti kerutan di wajahmu bertambah, ucap Oma Airin sambil mengaca di cermin yang ia bawa, lalu membuang nafasnya perlahan, kemudian melanjutkan buat kontennya. Raya berjalan menaiki anak tangga sambil tertawa terbahak. Kemudian, saat berpapasan dengan salah satu pelayan, ia meminta dibawakan sarapan ke dalam kamarnya. Sayang, Raya memanggil suaminya yang sedang mengganti pakaiannya dengan baju olahraga. Ya sayang, jawab Devan dan menoleh menatap istri cantiknya. Tidak sarapan dulu? Tadi aku menyuruh pelayan untuk membawakan sarapan kamar, ucap Raya menghampiri suaminya yang hanya memakai kaos singlet. Nanti saja, aku mau olahraga dan sebelum itu aku mau minum susu dulu, ucap Devan tersenyum. Sebagai istri yang pengertian, Raya pun segera beranjak ingin menuju dapur untuk membuatkan susu kesukaan suaminya. Tapi baru satu langkah, ia beranjak. Tangannya dicekal oleh Devan. Mau kemana? Tanya Devan. Mau bikin susu ke dapur, jawab Raya polos. Aku tidak ingin susu itu, tapi aku maunya susu yang ini. Raya mendesah ketika upaya gantungnya diremat oleh Devan. Nakal, memangnya tadi malam masih kurang, ucap Raya sambil memukul tangan suaminya yang masih meremat upaya gantungnya. Kurang banyak malah, ucap Devan kemudian menggendong istrinya seperti monyet gantung lalu ia mendudukkan dirinya di tepi tempat tidur. Dan otomatis, Raya duduk mengangkang di pangkuan Devan. Dengan cepat, Devan menyibakkan kaos yang dikenakan Raya dan juga menaikkan pembungkus pepaya gantung itu. Memang, apa bedanya sih? Tanya Raya. Bedalah, kalau milikmu ini murni dan alami, menambah stamina, juga nutrisiku. Tapi kalau chef dapur itu hanya menambah vitamin saja, ucap Devan sambil memelintir biji ketapang yang terpampang di depan matanya, membuat Raya menggeliat. Devan melap biji ketapang itu dengan rakus, membuat Raya mendesah. Raya mendesah sambil meremat rambut suaminya dan semakin menenggelamkan wajah Devan di pepaya gantungnya. Kau sudah on, lirih Raya ketika merasakan sesuatu menonjol di bawah sana. Devan lepas biji ketapang dari bibirnya. Kemudian ia beralih melap bibir Raya dan melumatnya dengan kasar. Niat awalnya hanya ingin minum susu dari sumbernya. Tapi bagaimana lagi jika si golok saktinya sudah berubah menjadi talas Bogor yang ingin segera memasuki sarung sempitnya. Raya meracau karena tangan Devan meremat pepaya gantungnya. Keduanya sudah tersulut api gairah dan Devan segera merabakan istrinya dari atas tempat tidur, kemudian menyerang bibir istrinya lagi. Aku sudah tidak bisa menahannya, ucap Devan dengan berat. Lakukan sayang, lirih Raya. Dengan senang hati, Devan segera melancarkan aksinya, tapi saat akan memposisikan dirinya, ada suara ketukan pintu dari luar kamar. Hit, umpat Devan karena kegiatan mengenakannya diganggu. Kemudian Devan turun dari atas tubuh Raya dan segera memakai celananya. Sebentar sayang, mungkin pelayan yang mengantarkan sarapan kita, ucap Raya bangkit dari tempat tidur, kemudian memakai pakaiannya kembali. Dan benar saja, ketika Raya buka pintu kamarnya, ada seorang pelayan yang berdiri di depan pintu sambil membawa nampan berisi makan di atasnya. Terima kasih Mbak, ucap Raya tersenyum ketika menerima nampan itu. Sama-sama Nona muda, ucap pelayan wanita itu, kemudian menundukkan kepalanya sebelum undur diri. Sayang, ayo kita sarapan dulu, ucap Raya berjalan menuju arah suaminya yang terlihat kesal. Isi tenaga dulu, baru setelah itu
Kita bisa main jungkat-jungkit dan main kelereng, ucap Raya tersenyum sambil memberikan roti bakar selai stroberi untuk suaminya. Dan Devan menerimanya kemudian makannya. Kelereng? Tanya Devan dengan mengerutkan alis tebalnya. Iya, kau kan punya 2 kelereng, ucap Raya tanpa beban sambil makan roti bakar. Astaga, yang benar saja, kau menamainya seperti itu. Kesal Devan. Yang benar itu bakso urat, ralat Devan. Sama sajalah, sama bulat ini, ucap Raya terkekeh. Terserahlah, sahut Devan kesal dan membuat Raya tergelak mendengarnya. Karena berdebat dengan istrinya itu tidak akan ada habisnya. Kemudian mereka makan sarapan dengan tenang, hingga sarapan mereka habis tak tersisa. Kita tidak jadi main kelereng? Tanya Raya ketika melihat Devan pakai kaos singletnya tadi. Nanti malam saja, karena moodku sudah anjlok. Ayo ganti bajumu, kita olahraga. Ajak Devan dan diangguki Raya setelah Raya berganti pakaian. Mereka berjalan menuju ruang fitness yang ada di lantai 3 rumah besar itu. Dan ternyata di ruang fitness sudah ada Sander dan JJ yang tengah melakukan gimbal. Ternyata kalian di sini, ucap Raya. Ya, seperti yang kalian lihat, ucap JJ. Dedi, pegangi tanganku dengan benar, nanti aku terjatuh, seru JJ karena Sander terlihat malas memegangi tangan JJ. Aku pegal sayang, rengek Sander. Pegangi yang benar, Dad. Nanti Mami menggelinding lagi, ucap Raya. Kau pikir Mamimu bola dan kau mendoakan Mamimu, sahut Sander kesal. Makanya, jangan enaknya saja, sindir Devan kepada ayah mertuanya. Ya, kau memang benar, sahut Sander tergelak dan membuat JJ meneguk wajahnya kesal. Sedangkan ketiga orang itu tertawa terbahak-bahak karena melihat wajah JJ yang cemberut. Kalian ini memang menyebalkan, sungut JJ kesal. Bercanda sayangku, ucap Sander kemudian memeluk tubuh istrinya yang sudah dipenuhi keringat. Devan, nanti malam aku berencana mengundang kedua orang tuamu untuk makan malam. Bagaimana menurutmu? Tanya Sander setelah mengurai pelukannya dari JJ. Oh iya, terserah diri saja, jawab Devan sekenanya dan tersenyum menatap Sander. Sander mengernyitkan keningnya saat mendengar jawaban Devan. Tapi ia tidak ingin berpikir negatif. Terlihat jelas jika raut wajah Devan berubah ketika mendengar ucapan Sander, tapi yang mengetahui perubahan itu hanyalah Raya. Semua akan baik-baik saja, bisik Raya sambil menepuk dada Devan berulang kali. Sepertinya akan terjadi gempa bumi di rumah ini nanti malam, batin Raya. Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan? Batin Sander ketika baru menyadari raut wajah Devan berubah kesal. Sander tahu betul sifat Devan. Jika Devan terlihat mengeratkan rahangnya dan juga menggerakkan giginya, itu pertanda jika Devan sedang memendam kekesalannya. Aku akan mencari tahunya nanti, batin Sander lagi. Nah loh, bakal ada gempa bumi nih, bertahap dulu ya. Bab lainnya nyusul, tambahin vote dan hadiahnya. Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul Bisexy Old Man, karya Lena Lino, Daber, Marina Mona Lisa. Chapter 96, Makan Malam. Makan malam yang direncanakan Sander akan segera dimulai setelah kehadiran Tuan dan Nyonya Fade. Terima kasih telah mengundang kami untuk makan malam bersama di kediaman Anda, Tuan Sander, ucap Tuan Fade ketika kedatangannya disambut oleh Sander dan JJ. Justru kami yang harus berterima kasih karena Tuan dan Nyonya menyempatkan waktu kalian yang sangat berharga hanya untuk makan malam yang biasa ini. Balas Sander tersenyum miring ketika melihat wajah kedua orang itu nampak kikuk. Mari Tuan dan Nyonya, silakan masuk. JJ mempersilakan masuk kedua besannya. Wah, perut Anda besar sekali Nyonya,
ucap Nyonya Fade kepada Cece. Iya Nyonya, sudah 7 bulan, balas Cece. Raya, sudah ada kabar baik belum ya? Gumamnya Fade dan masih terdengar oleh Cece. Kemudian keempat orang itu memasuki rumah dan berjalan menuju ruang makan. Di atas meja makan sana sudah tersaji berbagai macam makanan khas Indonesia. Silakan, duduk Tuan dan Nyonya. Sander mempersilakan duduk. Di mana putra dan menantuku? Tanya Tuan Fade setelah mendudukkan diri. Mereka sebentar lagi akan turun, ucap Cece tersenyum manis dan diangguki oleh kedua orang tua Devan. Wah, sudah datang tamunya, ucap Oma Airin. Kedua orang tua Devan berdiri kemudian membungkuk hormat untuk Oma Airin. Kalian ini tidak perlu seperti itu, ucap Oma Airin rendah hati. Sudah, tegakkan tubuh kalian, jangan terlalu kaku, rileks saja, ucap Oma Airin mulai bercanda kepada kedua orang tua Devan. Baik Nyonya, ucap Tuan Fade kemudian menegakkan tubuhnya begitu pula dengan istrinya. Panggil Oma, jelas Oma Airin. Mohon maaf, tapi itu terdengar tidak sopan, ucap Nyonya Fade dengan lembut dan hati-hati. Hei, kalian ini terlalu kaku sekali. Apa kalian ini hidup di zaman purba? Yang gahul dong, ini itu zaman modern, ucap Oma Airin. Mom, Cece menunggu ibu mertuanya, sedangkan Sander buang muka dengan kesal. Sementara itu, Tuan dan Nyonya Fade tersenyum kaku menanggapi ucapan Oma Airin. Di sisi lain, Raya tengah membujuk Devan untuk segera turun ke bawah. Ayo sayang, mereka pasti sudah datang dan menunggu kita, ajak Raya. Aku malas bertemu dengan mereka, saut Devan dengan enggan beranjak dari tempat duduknya. Kemudian Raya berpikir keras untuk meluluhkan hati suaminya itu. Kau bilang tidak membuatku terluka ataupun sedih bukan? Tanya Raya, kemudian Devan mengangguk. Maka dari itu, jangan buatku terluka. Kapan aku membuatku terluka? Tanya Devan. Saat ini, detik ini, saut Raya dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Hei, kenapa menangis? Devan beranjak dari duduknya, kemudian memeluk istrinya. Oke, kita turun, tapi janji, jangan menangis. Aku benci melihatnya, ucap Devan kemudian mengecup kening Raya dengan lembut. Oke, jawab Raya, sudah tersenyum cerah lagi. Yes, berhasil. Batin Raya senang. Devan dan Raya perlahan menuruni anak tangga, kemudian menuju ruang makan. Langkah Devan terhenti ketika melihat kedua orang tuanya yang menatapnya dengan sendu, tapi Devan segera mengalihkan pandangannya. Kau pasti bisa sayang, bisik Raya. Kemudian Devan dan Raya melanjutkan langkahnya. Mami, sapa Raya kemudian meluk dan cipika-cipiki dengan ibu mertuanya. Dedi, Raya beralih menatap ayah mertuanya. Tuan Fade tersenyum lalu mengelus kepala Raya. Hai nak, sapa Tuan Fade tersenyum, begitu pula dengan istrinya. Hai, jawab Devan datar. Interaksi keduanya terlihat sangat kaku sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di benak Cece dan juga Oma Airin. Lain Sander, karena ia sudah mengetahui semuanya. Karena personil sudah lengkap, mereka pun mulai acara makan malamnya dengan tenang. Hanya sesekali Sander dan Tuan Fade berbicara tentang bisnis, dan Nyonya Fade sesekali melirik putranya yang sedang bercanda dengan Raya dan juga Oma Airin. Tanpa kami, ternyata kau baik-baik saja dan keluarga ini. Aku memang ibu yang buruk. Batin Nyonya Fade menyesali sikapnya kepada putranya dulu. Setelah selesai makan malam bersama, kini mereka berada di halaman belakang sambil berbincang ringan dan sambil minum teh bersama. Tapi lain dengan Devan, tetap dengan minuman favoritnya, yaitu susu. Devan, apa kau tidak malu? Lihat, semua orang minum teh, tapi kau masih saja minum susu. Ledek Oma Airin membuat Devan kesal, tapi tetap meminum susunya.
Karena Devan sejak kecil sangat menyukai susu. Apalagi susu cap Nona. Suara Sander membuat semua orang tergelak. Nona Raya, saut JJ membuat semua orang semakin terpingkal. Ih, Mami. Raya mencibikkan bibirnya kesal, apalagi depan kedua mertuanya. Dirinya diledek seperti itu. Betapa malunya Raya. Apa yang membuatmu sangat menyukai minuman yang berhambar itu? Tanya Sander. Tidak ada alasan, karena sejak kecil aku memang menyukai susu. Apalagi susu yang dibuatkan ibuku. Ucap Devan melirik ibunya yang menatapnya sendu. Tiba-tiba situasi di sana menjadi tegang. Sayang, bisik Raya sambil memegang tangan Devan. Tuan dan Nyonya Fadai nampak terdiam kaku, tapi terlihat jelas sekali jika wajah kedua orang tua itu tengah diliputi penyesalan. Dari sini, semua orang dapat melihat jika hubungan orang tua dan anak itu sedang tidak baik-baik saja. Maafkan kami, Son, ucap Tuan Fadai terdengar tulus. Sesibuk apapun kalian, tetap saja salah jika kalian mengabaikan Devan. Pantas saja Devan betah berada di sini. Karena disinilah dia mendapat kebahagiaan dan kehangatan dari keluarga. Saut Oma Airin begitu menohok di hati kedua orang itu. Apa kalian pikir dengan uang bisa beli segalanya? Ucap Oma Airin. Aku tidak habis pikir dengan jalan pikiran kalian ini. Ucap Oma Airin dengan kesal. Bom, tegur Sander. Agar ibunya berhenti berbicara. Apa? Jangan pernah menghalangi Momi untuk berbicara. Apalagi ini menyangkut Devan yang sudah aku anggap sebagai anakku sendiri dari dulu. Situasi semakin menegang. Maafkan kami, Oma, kami menyesal. Iya jelas, kalian menyesal. Karena Devan sudah terlanjur kecewa dengan kalian bukan? Jawab Oma Airin lagi. Orang seperti kalian ini, otaknya harus diberi pencerahan. Kesal Oma Airin. Oma, sudah. Devan kali ini angkat bicara, Oma Airin pun langsung diam. Maafkan kami, Devan. Mami dan Dedi sungguh menyesal karena selalu mengabaikanmu. Ucap Nyonya Fadai terisak. Bukankah sudah kukatakan jika aku sudah maafkan kalian? Ucap Devan kemudian beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan halaman belakang itu. Devan, panggil Nyonya Fadai dan berniat untuk mengejarnya. Biarkan Devan sendiri dulu, Nyonya. Tahan Sander dan Nyonya Fadai pun menurut. Iya, Mom, maafkan Devan karena sangat keras kepala dan menyakiti hati Mom dan Daddy, ucap Raya. Justru kami yang harus minta maaf karena selama ini telah menyakiti hati Devan, ucap Tuan Fadai dengan tulus. Panas.